perkenalkan, nama saya Nur Kurnia Awali Fajrin dengan NIM 2232011021. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang filsafat dalam pandangan Islam. Nah, filsafat dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memahami kebenaran secara mendalam dengan menggunakan akal atau rasio yang selaras dengan wahyu sebagai sumber utama. Dalam tradisi Islam, filsafat tidak bertentangan dengan agama selama digunakan untuk mencari hikmah atau kebijaksanaan yang sejalan dengan nilai-nilai syariah. Filsafat Islam sering disebut sebagai hikmah atau kebijaksanaan dan berusaha menggabungkan akal dengan iman. Dasar pemikiran filsafat dalam Islam, akal dan wahyu. Dalam Islam, akal dan karunia Allah yang memungkinkan manusia merenungkan ciptaannya dan memahami makna kehidupan. Wahyu atau Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman utama yang tidak dapat ditinggalkan dalam pemikiran filsafat. Quran Surat Ali Imran ayat 190-191 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Kesesuaian antara akal dan iman. Filsafat Islam menekankan bahwa akal dan iman bukanlah dua hal yang bertentangan, tetapi saling melengkapi. Pemikiran filsafat digunakan untuk memahami wahyu dengan lebih dalam dan menjawab berbagai persoalan kehidupan. Tujuan filsafat dalam Islam mengenal Allah atau ma'rifatullah. Filsafat bertujuan untuk menguatkan keimanan kepada Allah melalui pemahaman rasional tentang keberadaan dan kebesarannya. Mencari hikmah, filosofi Islam berupaya menggali hikmah dalam ciptaan Allah, hukum-hukumnya, dan kehidupan manusia. Membentuk akal, filsafat Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang bijak, berakal mulia, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai khalifah di bumi. Perkembangan filsafat Islam. Filsafat Islam berkembang melalui interaksi dengan berbagai tradisi pemikiran, termasuk filsafat Yunani, Persia, dan India. Para pemikir Islam tidak hanya mengadopsi, tetapi juga menyempurnakan dan memberikan dimensi baru berdasarkan ajaran Islam. Nah, di sini ada tokoh-tokoh utama filsafat Islam, yaitu Al-Kindi. Disebut sebagai filsuf Arab pertama mencoba mengintegrasikan ajaran Islam dengan pemikiran filsafat Yunani, menekankan bahwa filsafat adalah jalan untuk memahami wahyu. Ada juga Al-Farabi, dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles, membahas hubungan antara filsafat dan agama serta konsep negara ideal yang selaras dengan prinsip Islam. Lalu ada Ibnu Sina, mengembangkan filsafat metafisika Islam termasuk konsep jiwa, akal, dan wujud atau eksistensi. Karyanya yaitu Asy-Syifa menjadi rujukan utama dalam filsafat. Lalu ada Al-Ghazali, mengkritik filsafat murni yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, terutama pandangan filsafat Yunani. Karyanya yaitu Tahafut al-Falasifah menjadi titik tolak filsafat Islam yang lebih sofistik. Yang selanjutnya ada Ibnu Rushd, membela rasionalisme dan berusaha mendamaikan filsafat Aristoteles dengan Islam. Karyanya yaitu Tahafut at-Tahafut adalah tanggapan terhadap kritik Al-Ghazali, perspektif Islam terhadap filsafat pendukung filsafat. Kelompok yang mendukung filsafat percaya bahwa akal adalah alat yang diberikan Allah untuk memahami alam semesta dan agama. Contohnya adalah Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Dan ada juga kritikus filsafat. Kelompok ini menganggap filsafat yang terlalu bergantung pada akal dapat menyimpang dari wahyu. Contohnya adalah Al-Ghazali yang menekankan pentingnya spiritualitas dan sufisme. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.